Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Di siang hari ini Mas Bro akan memberikan info yang mantap-mantap untuk kalian, tentunya dengan hasil FOMC meeting dengan pemangkasan suku bunga yang mungkin harganya masih kendor. Kita harus tenang, tetap semangat. Akan saya kasih beberapa penjelasan di sini. Kalau pagi-pagi belum ngopi nih kelepotan ya. Tentunya kalian harus tetap dior riset mandiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung penumpang, ditanggung masing-masing, karena selalu saya ingatkan dalam dunia kripto risikonya sangat tinggi ya. Kita melihat BTC-nya pun angsur-angsur sudah mulai berangsur-angsur turun. Ya, saya yakin masih ada kesempatan cuan di bulan depan. Perkiraan saya dengan narasi saya pribadi di bulan November tanggal 15 sampai 15 Desember, 1 bulan saya yakin akan ada pemompaan. Nggak ngurusin FOMC meeting, pemangkasan suku bunga, nggak mikiri yang namanya ada COVID ataupun perang dagang Sikatram. Setiap akhir tahun historinya pasti ada kenaikan. Yang mana ketika kemarin FOMC meeting yang pertama, ugal-ugalan trader ya, gila-gilaan, sampai pasang lepret tingkat dewa, menjadikan makanan puk sama bandar dibanting 1,3 juta trader. Dan kemarin yang belum lama, 2 hari yang lalu, itu juga trader kena lagi sekitar 6,9 triliun ya. Dan semalam kayaknya dimakan lagi, dan itulah yang terjadi. Market harus dibersihkan dulu. Bukan berarti tidak ada bull. Jikalau semalam ugal-ugalan ya, di pam terbang tinggi pas pemangkasan suku bunga, menurut saya itu malah berbahaya. Tahu-tahu bisa dibanting dalam. Kalau ini bantingannya nggak terasa lah ya. Market dibilang sideways saja. Dengan adanya pemangkasan suku bunga, memang dimulai dari adanya ETF, itu sudah nggak kayak dulu ketika ada pemangkasan suku bunga, kenaikannya tiba-tiba secara dadakan tinggi. Kita harus paham itu semua, karena bagaimanapun uang sudah banyak masuk ke ETF sejak adanya ETF BTC. Dan tentunya sekarang yang terjadi, market nggak langsung pam begitu saja. Tetap sabar dan bertahap. Saya yakin rezeki nggak akan kemana, masih banyak harapan cuan sampai akhir tahun ya. Biasanya kalau market akan di pam ke atas, arahnya akan ke atas, pasti market dibanting dulu ya. Itu pun sebaliknya, ketika market akan dibanting dalam ke bawah seperti saat FOMC meeting ataupun pemangkasan suku bunga yang pertama, market dipancing-pancing, dikarbit sama bandar ya, diangkat terbang agak lumayan ke atas, tahu-tahu dibanting sangat dalam. Ini semalam termasuk tidak ada pengangkatan, hanya tipis-tipis saja, dan kemudian dibanting juga tipis-tipis saja. Semua adalah strategi game, ada hitung-hitungannya. Saya yakin di bulan depan yang tinggal beberapa hari akan naik kembali kawan ya. Kita akan bahas mengapa BTC juga turun, tapi nggak seberapa, lebih detail lagi supaya kalian lebih jelas. Untuk market cap BTC dominan di 59,53, lumayan agak turun tipis. Kita akan lihat juga di sini info yang perlu kita pahami. Harga BTC dengan FOMC anjlok 1,80%, pola yang sama terulang. Anjloknya juga nggak sampai dalam, cuma 1, belum sampai 2%, itu hal yang biasa saja ya. BTC kembali melemah setelah keputusan rapat Federal Open Market FOMC lah ya terbaru.
turun sekitar 1,80% dalam 24 jam terakhir. Penurunan ini memperlihatkan pola yang sama seperti siklus sebelumnya, di mana pasar kripto justru terkoreksi usai keputusan suku bunga diumumkan. Artinya semua mereka mainkan pola berulang. Bitcoin selalu turun setelah rapat FOMC. Tidak rapat FOMC pun kemarin juga 2 hari yang lalu dibanting karena banyak leverage tinggi. Tetap market akan dibersihkan dulu ya. Kita singkat-singkat saja. Efek buy the rumor, sell the news. Setelah pemangkasan suku bunga, The Fed di bawah pimpinan Jerome Powell menurunkan suku bunga ke kisaran 3,75% hingga 4%, level terendah sejak tahun 2022 ketika Bank Sentral AS mulai menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi. Secara teori, suku bunga rendah seharusnya menjadikan katalis positif bagi aset berisiko seperti cryptocurrency karena meningkatkan minat terhadap investasi berimbal hasil tinggi. Namun kondisi kali ini berbeda karena pasar sudah memperkirakan pemangkasan tersebut sejak jauh hari. Sebetulnya sih faktornya uang sudah pada masuk di BTC ETH. Nah, ini yang terjadi, likuidasi besar dan penurunan open interest. Penurunan pasar kripto hari ini juga didorong oleh lonjakan likuidasi. Posisi data dari CoinGlass menunjukkan likuidasi dalam 24 jam naik sekitar 75% menjadi 554 juta dolar, sekitar 9,2 triliun. Sementara itu open interest atau total posisi terbuka dalam pasar future kripto juga merosot dari sekitar 228 miliar dolar ke 160 miliar dolar, sekitar 2.721 triliun ke 2.723 triliun dengan konversi kasar. Kombinasi dari likuidasi besar dan penurunan open interest menunjukkan bahwa banyak investor leverage memilih keluar secara cepat, memperkuat tekanan penjualan. Leverage tentunya pada takut ya. Ya itulah, akan dimangsa sama bandar biar leverage pada keluar ya, biar menurun, nanti tahu-tahu dipam yang main-main leverage ataupun trader mungkin dipancing nanti di harga atas. Market saya yakin akan diolah. Dan ini ada pengumuman penting dari Binance, hati-hati, Binance nendang ya, delisting ya, 3 altcoin sekaligus, pasar kripto bergejolak. Koinnya apa saja? Kalau PP aman ya, PP itu dipegang sama GZ besar ya. Koin desentralis sudah di mana-mana ya, semua exchange udah listing, bukan koin EC lagi ya. Ini Binance, bursa kripto terbesar berdasarkan volume perdagangan, telah mengumumkan penghapusan ataupun delisting 3 altcoin dari plafonnya. Ketiga altcoin tersebut adalah Flamingo atau film Cadena ya, juga Perpetual Protocol. Waduh, luar biasa ini. Jadi rincian dan jadwal delisting Binance menurut pengumuman resmi dari Binance, perdagangan spot untuk ketiga altcoin Flamingo, PLM, Cadena, dan Perpetual Protocol akan dihentikan pada 12 November tahun 2025 pukul 03.00 UTC. Setoran deposit yang dilakukan setelah 13 November 2025 pukul 3.00 UTC tidak akan dikreditkan. Sementara itu penarikan withdraw akan ditutup permanen setelah 12 Januari tahun 2026.
Itu info yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, rezeki nggak akan kemana. Kita harus cari koin-koin yang bagus, nggak ngasal-ngasal. Banyak koin yang ambruk dan tidak mampu bertahan, berjangka pendek masanya, dan di delisting dari Binance. PP akan bermasa panjang, saya yakin akan ada cerah ke depan, tinggal sabar saja. Ini adalah game permainan manipulasi yang mana lepret juga masih bermain, disikat baru 2 hari kemarin 6,9 triliun, semalam kena lagi sekitar 9,2 triliun. Jadi itulah yang terjadi, semakin banyak yang main future, lepret yang memang jadi benalu dalam market, yang merusak market, bukan holder ya. Dan di situ musuhnya bandar dan data-datanya sudah terbaca sama bandar, dan biasanya disiksak atas maupun bawah kena. Itu yang saat ini yang terjadi. Saya yakin 2 bulan ke depan saya rasa akan pam lah ya, mudah-mudahan bisa kita cuan di akhir tahun ini, dan nanti kita bisa main trade ataupun scalping di dalam grup Mas Bro. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, dan Mas Bro tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita adalah ngikut market, bukan market yang ngikut kita. Apa yang terjadi harus kita pahami. Masih ada kesempatan besar di PP, kita main spot, nominalnya turun ya, tapi koinnya masih utuh dan suatu saat akan kembali lagi naik ke atas. Beda dengan teman-teman kita yang bermain future, tentunya habis-habisan sampai modalnya terkuras habis ya. Oke, tentunya itu aja. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang, dan kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jos.